Yansi Andeni dengan NIM akhir 4563 di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nikamangsari Sri Pramadewi dengan NIM akhir 4468. Perkenalkan, nama saya Newayani Cahyani dengan NIM akhir 4559. Perkenalkan, nama saya Nikita Rusmianti Cahyani dengan NIM akhir 4560. Nah, kita di sini akan mewawancarai salah satu usaha atau UMKM yang ada di desa Kabupaten Jayabali. Dimana usaha ini tuh berjualan bumbu-bumbu masakan khas Bali. Nah, pas banget nih kita udah ada di tempat produksinya langsung. Yuk kita langsung aja wawancarai ownernya. Kita tanya apa saja sih perubahan yang terjadi selama adanya kegiatan usaha ini. Let's go! Sekarang kita langsung masuk ke tempat produksinya. Om Swastiastu. Swastiastu. Bri, saya izin untuk wawancara tentang bisnis UMKM yang dijalankan saat ini. Terus silakan duduk dulu ya. Oke Bri, di sini kita mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang bisnis UMKM yang dijalankan saat ini. Saya mau menanyakan apa yang menginspirasi Bri untuk memulai usaha ini? Kalau dari tiang pribadi sih, yang menginspirasi itu karena ada kayak upacara-upacara di Bali, kan itu membutuhkan bumbu-bumbu dan peralatan seperti peralatan lawar, peralatan mebat itu tersedia di sini semua agar gimana ya, dibilang lebih praktis, ya lebih praktis jadinya kan kalau orang mau kerja tuh bisa kerja kayak gitu. Nanti kalau bumbu tuh nggak buat lagi, dia pas mebat tinggal beli aja yang udah jadi aja sih. Mungkin dari teman saya mau ada juga yang menanyakan pertanyaan yang lain. Dari saya ingin bertanya bagaimana perjalanan awal usaha ini dari merintis. Kalau cerita yang saya dapetin dari ibu saya sendiri selaku pemilik usahanya, pertama tuh ibu tuh cuman jualan daging ayam di pasar kan. Habis itu mulailah ada inspirasi dari bapak buat apa namanya, bumbu-bumbu kayak pertamanya itu buat bakso rajang dulu atau apa namanya ya, kalau bakso balung itu dibilang. Nah, habis itu setelah beberapa jalan 6 bulan kayaknya kalau nggak salah, mulai dah gini apa namanya, coba buat yang baru kayak sambal merah kayak gitu, buat ditaruh di ayam panggang atau yang lain-lain gitu. Habis itu lagi ada inspirasi baru dari bapak, jadi gini apa namanya, tambahan buat apa namanya, bumbu-bumbu lawar kayak gitu itu loh. Nah itu aja sih, itu sampai jalan sampai sekarang. Oke. Dan selanjutnya saya juga ingin bertanya bagaimana selama Bli menjalankan usaha ini, gimana Bli caranya Bli untuk mencapai target pasar yang Bli tentukan gitu, untuk mencapai target yang udah Bli tentukan sama ibunya gitu. Kalau untuk mencapai target pasar sih, sasaran itu terutama tuh kan gini apa namanya, pedagang, terutama buat pedagang lawar atau pedagang-pedagang yang mau menjual kembali gitu istilahnya, bisa cari ke sini kayak acara-acara besar itu kita promosiin ke sana bahwa di sini itu udah jual apa namanya, bumbu-bumbu yang udah jadi. Itulah target pasar sih. Oke, apakah ada semisal harga yang berbeda dari jangkauan masyarakat sekitar dengan para pedagang yang ada di pasar nih, seperti mengambil grosiran atau eceran mungkin 1-2 pieces gitu? Tentu ada nih, soalnya untuk apa namanya, biar sama-sama bisa kerja gitu loh. Misalnya kita jual di sini harganya sama sih sama yang jual di sana, cuman kita tuh cuman ngurangin jumlahnya lebih sedikit gitu, untuk mencapai keuntungan biar sama-sama bisa kerja gitu aja sih intinya. Oke. Mungkin menurut dari Bli, hal apa sih yang memotivasi Bli dalam melakukan perubahan di bidang usaha ini? Yang motivasi itu sih terutama sih di media sosial, yang terutama tuh di TikTok. Saya lihat
orang-orang tuh banyak promosi dagangannya pakai TikTok gitu, jadi FYP, jadinya kita kan tertarik beli gitu. Jadi saya coba juga buat konten-konten random, konten-konten sinematik atau apalah itu. Pertamanya sih nggak terlalu jalan tuh promosinya. Itu saya coba buat video random, tiba-tiba sih FYP sampai berapa tuh ya, kalau nggak salah 600.000 penonton. Jadi dari itu saya termotivasi buat lakukan perubahan di zaman yang sekarang ini. Berarti sangat pesat banget ya dari Iya. TikTok itu langsung tren, di post mungkin dalam beberapa detik, habis itu udah langsung naik ya viewersnya. Oke. Dari saya sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Bli hadapi dalam mengembangkan usaha yang dijalankan saat ini? Kalau itu sih dibilang berat sih berat, bilang ringan sih ringan gitu. Namanya juga usaha pasti ada risikonya. Yang pertama tuh paling berat bagi saya tuh kan gini, apa namanya, kenaikan harga bahan pokok itu terutama. Yang kedua juga ada saingan-saingan kayak sekarang kan udah ada yang baru-baru buka gitu. Jadinya kita kan nggak bisa naikin harga semau kita gitu, soalnya kan udah ada saingan. Kalau dulu masih sedikit, jadinya ibu tuh bisa naikin harga per kilonya. Bawang goreng tuh berapa bisa dinaikin, jadinya keuntungan itu ya dibilang berlipat sih berlipat, tapi kalau namanya kerugian pasti ada juga kerugiannya sih. Oke. Dan peran teknologi yang digunakan saat ini, semisal kayak teknologi modern atau tradisional yang dipakai untuk menjalankan UMKM Bli ini seperti apa sih gitu? Kalau teknologi udah pasti ada ya. Yang pertama tuh kayak dulu kan apa namanya, buat ngiris bawang tuh kan gini pertama, potong ngiris, habis itu kedua ada namanya yang serut ngirut manual pakai tangan. Sekarang saya udah pakai mesin pemotong bawang yang udah jadi, kita tuh tinggal masukin bawang yang dikupasnya, nanti dia udah keluar sendiri. Kedua ada gini, apa namanya, mesin buat nyelip bumbunya, selip. Sekarang udah namanya selip. Udah dulu kan juga gini, apa namanya, dicincang, sekarang udah diselip, jadinya lebih praktis itu sih. Berarti dari teknologi tradisional digunakan kemudian untuk mempermudah UMKM-nya Bli ya, biar lebih cepat masa produksinya. Oke, terima kasih Bli. Nah, di masa-masa itu adakah tantangan yang dialami saat memulai mengembangkan usaha ini? Kalau tantangannya pasti banyak, kayak apa namanya, baru beli bahan, habis itu tiba-tiba apa namanya, karyawannya nggak bisa kerja gitu. Habis itu kayak apa namanya, bahan-bahan pokoknya tuh busuk, itu paling gini, apa namanya, paling rentan. Soalnya kita kan nggak mungkin pakai busuk, namanya juga jaga kualitas biar nggak kalah saing sama yang lain gitu aja. Oke, mungkin untuk kedepannya usaha ini mau bagaimana Bli, menurut pendapatnya Bli sendiri? Kalau saya pribadi sih inginnya tuh berkembang lebih pesat lagi. Kayak sekarang kan udah ada kadang-kadang pengiriman buat di pesiar, kayak bawang goreng, bawang putih goreng juga ada yang cari ke sini. Habis itu sekarang turis-turis juga udah ada yang nyari ke sini sama guide-nya gitu. Pengennya tuh kedepannya kalau bisa ya buka warungnya tuh di depan, di samping rumah, rencananya sih gitu. Soalnya kalau jauh dari rumah tuh orang-orang belanja tuh biasanya sampai malam jam 11 itu masih ada orang belanja. Kalau kita tuh bukanya jauh, jadinya kan nggak bisa sampai malam gitu loh. Benar-benar. Berarti ini untuk sekarang, untuk tempat jualannya langsung di tempat produksi ya Bli ya? Iya, saya produksinya tuh kan di rumah, habis itu jualannya juga di rumah. Mungkin untuk kedepannya mungkin buka cabang gitu di daerah mana gitu Ya rencananya? Stungkara dulu sih. Ya, kalau ada modal sih rencananya mau gitu. Ya semoga ya. Iya. Langsung cariin aja Semoga dulu ya. Iya. Terima kasih. Gimana kalian mau lihat-lihat ke tempat produksinya? Gimana nih? Apa boleh kita untuk melihat langsung ke tempat produksinya? Tentu saja boleh, tapi
karena keterbatasan tempat nggak bisa semuanya, mungkin mewakili 2-3 orang aja ya. Jadi ini mesin yang saya ceritakan tadi adalah mesin untuk pengiris bawang, dan yang satu untuk pembuatan bawang putih. Lalu di sini juga ada mesin selip untuk selip bumbu yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini tempat produksinya. Nah, di sini juga ada salah satu contoh hasil dari bawang putih yang baru selesai digoreng tadi. Dan di sini juga ada tempat pembungkusan atau packaging untuk dibawa dan dijual di pasar besok. Ini untuk packagingnya untuk jual di pasar aja, apa ada lagi untuk buat pedagang lain atau gimana? Ada sih buat pedagang lain, misalnya kayak teman-teman ibu kan ada yang jualan juga, carinya di ibu langsung gitu. Di sini apa aja sih yang dijual nih bumbu-bumbunya, jenisnya? Jadi di sini tuh ada beberapa macam bumbu-bumbu untuk lawar juga, terutama ada kayak ini bawang putih goreng, bawang merah goreng, terasi goreng, sambal goreng, suna cekuk, sama kayak perlengkapan bumbu lawar flat, serbuk hitam, ada serbuk putih. Dan di sini juga menjual kayak kebutuhan yang lainnya kayak minyak, masako, ladaku, gula bali. Di sini juga tersedia ayam bersih atau baik ayam putih maupun ayam merah, ayam betutu dan juga ayam panggang. Wah, sangat beragam sekali ya Bli ya. Mungkin dari teman saya ada tambahan? Mungkin untuk ukuran, dari segi ukuran berapa aja nih beli yang tersedia nih, mungkin kan ya bungkusannya mungkin ada yang kecil, ada yang berapa, yang besar juga dari berapa. Oke, sekarang saya mau menyimpulkan tentang wawancara kita tadi terhadap suatu UMKM yang ada di daerah Ketewean ini, bahwa dari segi teknik produksi yang mereka lakukan, yang kami dapatkan informasinya, yaitu yang pertama dari segi penggunaan teknologi, ya, dari teknologi tradisional ke teknologi modern untuk mempermudah teknik produksinya mereka. Terus yang kedua itu dari segi promosi, dan dari segi promosi ini dari yang pertama mereka lakukan itu dari mulut ke mulut, dan yang selanjutnya mereka lakukan itu lebih ke media sosial, karena yang tren saat ini adalah media sosial untuk bertransaksi. Dan yang ketiga itu adalah prinsip promosinya mereka, yang dimana mereka itu memberikan beberapa potongan harga terhadap pembelian untuk grosiran dan eceran ini sangat berbeda. Jadi produk yang mereka ini juga terkenal sudah ke seluruh Bali, bahkan sampai tadi Binya sampai bilang sudah ke luar negeri, sampai ke kapal pesiar seperti itu. Jadi kami tutup wawancara ini dengan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.